Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian anak-anakku semuanya? Baik, alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Anak-anakku yang Pak Guru cintai dan Pak Guru banggakan, hari ini kita masih belajar tema 3, tugasku sehari-hari, subtema 2, tugasku sehari-hari di sekolah, dan pembelajaran yang kedua. Di pembelajaran yang kedua ini nanti kalian akan belajar muatan bahasa Indonesia, muatan PPKN. Pak Guru berharap mudah-mudahan kalian tetap semangat dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Baik anak-anakku, sebelum pembelajaran dimulai, mari kita membaca doa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'ah warzuqni fahman wasi'ah. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu yang bermanfaat dan anugerahkan kepadaku kefahaman yang luas. Ya Allah, kabulkanlah permohonanku. Amin. Anak-anak, untuk muatan bahasa Indonesia, hari ini kita akan belajar memahami kosakata yang terdapat dalam sebuah teks atau bacaan. Nah, sekarang coba kalian perhatikan bacaan berikut ini. Bermain Candy Girl. Anak-anak, apakah kalian pernah bermain Candy Girl? Dan bagaimana caranya? Siti bersama teman-teman bermain Candy Girl. Permainan ini dilakukan secara berkelompok. Setiap kelompok terdiri atas 5 anak. Kelompok pertama adalah kelompok siswa yang digendong. Kelompok yang kedua adalah kelompok siswa yang menggendong. Setiap anggota kelompok berada di tanda titik. Kelompok pertama melempar bola dari titik satu ke titik berikutnya. Jika bola dapat ditangkap anggotanya, anggota kelompok pertama digendong menuju titik berikutnya. Bila bola gagal ditangkap, kelompok pertama ganti posisi menjadi kelompok yang menggendong. Kelompok yang dapat melewati satu putaran akan mendapat poin. Setiap kelompok bekerja sama dengan anggota kelompoknya. Setiap kelompok harus bertindak sportif. Nah, anak-anak, itulah permainan Candy Girl, ya. Nah, sekarang di dalam teks atau bacaan di atas terdapat beberapa kata, ya. Mungkin kita sering mendengarnya, tapi kita akan mencari tahu apa arti dari kata-kata tersebut. Apa arti dari kata sportif? Sportif yaitu bersifat kesatria atau jujur, ya. Kemudian, apa arti dari kata kerjasama? Kerjasama yaitu kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa orang untuk mencapai tujuan bersama. Dan apa arti dari kata ingin menang sendiri? Yaitu sikap mau menang dengan segala cara. Nah, anak-anak, itulah kata-kata yang sudah kita temukan artinya di dalam Kamus Bahasa Indonesia. Pasangkan kosakata sesuai dengan gambarnya. Nah, di sini ada gambar pertama, ya, terus gambar kedua, gambar ketiga. Kira-kira gambar yang pertama apa ya? Sportif,
bekerja sama, ingin menang sendiri. Mana kira-kira yang cocok gambarnya? Kita lihat. Iya, gambar pertama adalah bekerja sama. Sedangkan gambar yang kedua adalah ingin menang sendiri. Dan gambar yang ketiga yaitu sportif. Anak-anak, alhamdulillah selesai sudah pembelajaran muatan bahasa Indonesia kita pada hari ini. Pak Guru ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan konsentrasinya. Namun setelah ini akan dilanjut dengan muatan pembelajaran berikutnya, yaitu muatan PPKN bersama Bu Imah. Bagaimana anak-anak setelah tadi belajar dengan Bapak Sodikin dengan muatan bahasa Indonesia? Anak-anak masih tetap semangat ya? Kali ini anak-anak bertemu kembali dengan Bu Saimah masih dengan muatan PPKN. Pada pembelajaran kali ini, Bu Ima akan jelaskan tentang perbedaan jenis kelamin di sekolah. Di sekolah ada siswa laki-laki, ada juga siswa perempuan. Anak laki-laki disebut juga putra. Anak perempuan disebut juga putri. Kita hendaknya saling menghormati baik kepada teman laki-laki maupun teman perempuan. Nah, penggolongan ada anak laki-laki dan perempuan disebut jenis kelamin. Siswa laki-laki dan perempuan dapat dikenal dari beberapa ciri. Misalnya, 1. Dari pakaiannya. Siswa laki-laki biasanya mengenakan kemeja atau hem dan celana pendek atau celana panjang. Sedangkan anak perempuan biasanya berpakaian kemeja dan rok. Dan ada juga yang memakai jilbab. Selain dari pakaiannya, kita juga bisa mengenali ciri-ciri anak perempuan atau laki-laki dari penampilannya. Sekarang penampilan dari anak laki-laki. Biasanya model rambutnya itu potong pendek. Jarang ya yang anak laki-laki berambut panjang. Tapi ada juga sih di zaman sekarang ini anak laki-laki yang memilih untuk berambut panjang. Tapi biasanya yang namanya anak laki-laki itu rambutnya pendek. Lalu bagaimana dengan siswa perempuannya? Biasanya model rambutnya ada yang panjang dan ada juga yang pendek. Dan ada juga yang menggunakan jilbab. Selain penampilannya, ciri dari anak laki-laki dan perempuan bisa dilihat dari nama atau panggilan. Nama berguna untuk membedakan anak yang satu dengan yang lain. Coba anak-anak bayangkan, kalau satu keluarga atau satu kelas memiliki nama yang sama. Misalnya, namanya Joko semua. Keadaan pasti akan kacau. Jika dipanggil satu, maka datang semuanya. Begitu juga jika terjadi di kelas kalian. Kita harus menghargai nama teman kita. Kita tidak boleh mengejek atau menghina nama atau panggilan teman kita. Siswa laki-laki dan perempuan biasanya dapat dikenali juga dengan nama atau panggilannya. Misalnya, Siti. Nah, itu pasti perempuan. Benny, nah itu pasti laki-laki ya. Jadi nama atau panggilan bisa untuk membedakan apakah itu laki-laki atau perempuan. Nah, berikut ini adalah nama-nama teman Siti. Coba anak-anak bentuk kelompok sesuai dengan jenis kelaminnya. Mana sih dari gambar-gambar ini yang temannya Siti itu yang termasuk kelompok putra? Nanti anak tuliskan ya di tabelnya. Anak-anak lihat gambarnya.
siapa saja sih yang masuk ke dalam kelompok putra atau kelompok laki-laki? Lalu, siapa saja teman-teman Siti yang termasuk ke dalam kelompok putri atau perempuan? Anak-anak pasti bisa dikerjakan ya di buku tulisnya atau di buku cetaknya masing-masing dengan tulisan yang rapi. Pasti anak-anak bisa. Alhamdulillah anak-anak, pembelajaran kita hari ini telah selesai dari muatan bahasa Indonesia dan muatan PPKN. Terima kasih anak-anak, ayah bunda yang telah semangat, telah siap menyimak pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan ilmu yang anak-anak pelajari hari ini semakin bertambah, semakin mengerti, dan semakin luas. Jika ada yang belum mengerti, jangan bosan untuk kembali tonton videonya dan baca buku tema 3-nya ya. Alhamdulillah anak-anak, seperti biasa sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, kita membaca doa sesudah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Amin. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Jangan lupa anak-anak pelajari, tetap jaga protokol kesehatan. Selamat bertemu kembali di video berikutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.